Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Anak-anakku sekalian, santriwati insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah di rumah Allah ini. Kita memujinya dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Di atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah, subuh yang barakah ini, sabahil bakir. Di subuh yang penuh dengan barokah ini bisa kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu kajian subuh Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima dan dirilis Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca setiap saat, setiap waktu itu bisa mengantarkan kita asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, jadi pada kajian subuh kita kali ini kita akan bahas kitab tentang masalah puasa, yaitu orang yang qadha puasanya beserta orang yang imsak, artinya menahan diri, wajib mengqadha puasanya dan menahan diri tidak makan dan minum. Ya, jadi orang yang wajib mengqadha puasanya dan wajib menahan diri dari makan dan minum di bulan Ramadan. Jadi itu kajian kitab Safinatun Najah dari karangan Syekh Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Di kajian kitab subuh kali ini kita membahas tentang puasa. Sebelumnya salah satu temannya saya minta untuk membaca kitab ini. Silakan, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu ma'al qada'i al-imsaku bisawmi fi sittati mawadi'ul awwal. Mawadi'a. Bismilladzi la yansarif. Bisawmi fi sittati mawadi'al awwal fi Ramadan la bi ghairihi 'ala ta'addi Ta'addid. Wa yajibu fi'il mudhari'. Apa? Fi'il apa namanya? Mudhari'.
ma'a setiap ma'a setelahnya itu wajib berbaris bawah. Wa yajibu ma'al qodoi. Mudhafun ilaih. Qodoi itu jadi mudhafun ilaih namanya. Itu di dalam kitab Qawaid Ilmu Nahwu. Itu wa yajibu itu fi'il mudhari' ma'al qodoi, setiap lafaz ma'a setelahnya itu wajib berbaris bawah. Al qodoi al imsaku. Nah, berzapan dia. Berzapan karena jadi fa'il dari yajibu. Wa yajibu ma'al qodoi al imsaku. Gitu ya. Jadi itu cara bacanya, disambung-sambung, malum tidak ada titik komanya. Jadi wa yajibu ma'al qodoi al imsaku. Nah, gitu anunya, ya. Itulah kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu kitab Safinatun Najah. Itu membahas tentang wajib mengqadha puasa dan menahan diri dari makan dan minum di bulan Ramadan. Siapa sih yang wajib mengqadha puasanya, dan siapa sih yang wajib menahan diri tidak makan dan minum di bulan Ramadan walaupun dia tidak puasa? Ini tolong diperhatikan dan bisa dicatat apa-apa yang mewajibkan untuk mengqadha puasanya, dan wajib imsak artinya menahan diri dari tidak makan dan minum. Santriwati yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam kitab ini dijelaskan tentang wa yajibu ma'al qada'i al imsaku. Ya. Jadi wajib bersama. Di ma'a itu artinya bersama, disertai. Wajib bersama. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan itu, seandainya dia melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bulan Ramadan, maka wajib baginya pertama al-qadha, mengqadha puasanya, kemudian al-imsak, menahan. Imsak itu artinya menahan. Karena puasa juga menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Al-imsak an jami'il mubtilat, yang menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi wajib ma'al qadha'i al-imsak, wajib bersama mengqadha dan menahan diri lisaum bagi orang yang berpuasa fi sittati mawadhi'a, pada 6 tempat. Ya. Jadi pada 6 tempat, di 6 macam. Jadi ada 6 macam orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, kalau dia langgar maka dia wajib mengqadha dan menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Kalau dia makan dan minum berdosa. Pertama, berdosanya itu dia membatalkan puasanya. Yang kedua adalah dosanya dia makan dan minum. Nah, ini hati-hati, banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi sekarang karena dia banyak orang yang tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa bulan Ramadan. Nah, jadi itu. Yang pertama, jadi ada 6 macam, ada 6 tempat. Yang pertama adalah al-awwalu fi Ramadana la fi ghairihi. Jadi yang pertama yaitu puasa di bulan Ramadan dan tidak pada yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan dan tidak pada yang lainnya. Jadi khusus di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi ada 6 tadi. Ada 6 hal yang wajib bagi orang yang melanggar puasa di bulan Ramadan itu wajib dia lakukan. Pertama adalah mengqadha. Apa adalah mengqadha? Ganti. Kemudian kedua adalah al-imsaku. Imsaku menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Khusus di bulan Ramadan, la fi ghairihi, tidak pada bulan yang lain, tidak yang selain daripada bulan Ramadan itu. Siapa itu? Yang pertama adalah ala muta'addin bi fitri. Ya, itu yang pertama. Ala muta'addin bi fitri,
orang yang sengaja membatalkan puasanya. Nah, ini hati-hati. Jadi nanti pas zuhur tahu-tahu dia sengaja dia beli es. Sengaja dia beli es. Ada yang gitu? Diam-diam dia beli es, tidak diketahui sama orang, atau dia masuk kamar mandi dia minum. Dia masuk kamar mandi dia minum, kemudian dia sembunyi, dia makan dalam kamarnya. Ingat ya, as-saumu li wa ana ajzi bih, katanya dalam hadis qudsi. Jadi puasa itu adalah untukku, itu kata Allah dalam hadis qudsi itu. Jadi puasa itu adalah untukku dan akulah yang kasih dia balasannya, pahalanya. Rahasia puasa itu tidak ada orang yang tahu. Orang berpuasa misalnya siapa yang tahu dia sudah membatalkan puasanya? Dia masuk di kamar mandi dia minum 1 botol. Atau masuk di kamar mandi dia makan, atau masuk dalam kamarnya pas sepi-sepi dia masuk makan 1 piring. Nah nanti pas waktu berbuka, kayak orang berpuasa dia yang paling duluan. Itu bahagia dia. Padahal dia tadi zuhur itu dia sudah membatalkan puasanya. Wajib dia itu nanti mengqadha puasanya dan tidak boleh dia makan minum di siang hari. Misalnya kalian diam-diam makan minum kamarnya. Dia sengaja membatalkan puasanya di siang hari pas zuhur. Jadi setelah itu tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Kalau kalian makan berdosa. Karena banyak orang yang berpuasa. Pertama tadi adalah berdosa kalian sudah membatalkan puasanya. Yang kedua, berdosa kalau dia makan minum. Hati-hati. Mau dapat dosa? Mau dapat dosa? Dia batalkan puasanya sengaja. Wah, lapar saya ini, biar saya makan aja. Itu bahasanya di dalam hatinya dia. Aida, lapar saya ini, saya makan aja. Dia makan atau dia minum. Maka dia itu berdosa. Dia membatalkan puasanya. Jadi apa hukumannya? Yang pertama adalah wajib mengqadha, kemudian wajib dia tahan dirinya. Jangan makan minum di siang itu. Boleh. Misalnya kalian sengaja, pas zuhur sengaja minum. Nah, udah batal puasa ini. Jangan minum, makan lagi. Jangan makan dan minum lagi. Tidak boleh. Karena tadi sengaja. Muta'addin itu artinya orang yang sengaja bifitrihi membatalkan. Orang yang sengaja membatalkan puasa. Atau misalnya orang ngerokok, ingin ngerokok siang-siang, tahu-tahu dia minum 1 gelas, dia kemudian merokok. Wah, saya ini sudah kepingin sekali ngerokok, atau kepingin sekali ngopi. Dia minum kopi, misalnya bapakmu nanti, ibumu di rumah kepingin ngopi, kepingin dia membatalkan puasanya, dia batalkan, dia ngopi dulu, kemudian nasib dia ngerokok. Nah, berdosa membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqadanya nanti setelah bulan Ramadan. Wajib dia qada puasanya, dan hari itu pas dia membatalkan puasanya itu, setelah itu tidak boleh makan. Ini ketentuan dijelaskan dalam kitab ini ya. Jadi yang pertama itu yaitu ala muta'addin bifitrihi, orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha dan wajib imsak. Imsak itu menahan tidak makan dan minum. Paham itu? Kemudian yang kedua adalah wasani, yang kedua ala tarikin niyati lailan bil fardhi. Jadi yang kedua adalah orang yang meninggalkan niat di malam hari pada puasa fardu, yaitu pada puasa Ramadan ini. Dia tinggalkan niat di malam hari. Tidak pernah berniat. Tahu-tahu dia makan sahur, kemudian makan sahur aja, tapi dia tidak pernah berniat di malam itu.
Nah, maka dia itu nggak boleh makan minum. Batal puasanya. Batal apa enggak? Batal. Karena tidak pernah nih. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu adalah diawali dengan niat. Jadi itu yang kedua, orang yang meninggalkan niat, tidak berniat puasa besok di malam hari. Makanya setiap kita selesai tarawih atau akhir tarawih itu kita berniat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi itu lafaz niatnya. Boleh tidak melafazkan niat, jadi boleh langsung saja saya niat puasa besok, puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi itu niat wajib, namanya niat. Sejak kapan kita mulai berniat? Sejak setelah sholat atau setelah maghrib. Ada yang mengatakan setelah isya. Setelah isya kita berniat. Setelah maghrib kita berniat, boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu subuh atau imsak itu. Jadi sudah imsak. Batal nggak puasanya kalau dia masih makan? Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, sekarang sudah imsak. Nah, sekarang sudah ada waktu imsak. Batal apa enggak puasanya? Masih dia minum. Tidak batal. Imsak itu artinya menahan, tahan diri dulu. Artinya ya berhati-hati. Berhati-hati. Kalau kalian keasikan nanti azan subuh, maka dia batal puasanya kalau masih minum. Pas subuh tahu masih dia minum. Makanya ada namanya imsak. Imsak itu ya tahan dirinya dulu, jangan sampai nanti dia membatalkan puasa. Batal puasa gara-gara dia masih keasikan dia, padahal itu sudah ada waktu imsak. Kalau sudah ada waktu imsak, hendaknya kita berhenti, sudah selesai dari makan sahur itu. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kapan kita berniat? Di malam hari berniat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi itu Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hanafi, Imam Hambali bahwa hendaknya kita berniat setiap malam di bulan Ramadan. Kalau Imam Maliki boleh berniat di awal Ramadan saja. Saya berniat puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Misalnya di malam pertama bulan Ramadan dia berniat, saya berniat puasa 1 bulan penuh. Boleh apa enggak? Boleh kalau menurut mazhab Maliki, karena dia bertaklid pada Maliki. Bagi siapa saja yang bertaklid kepada mazhab Maliki, Imam Maliki. Tapi kalau kita di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i, maka kita berniat tiap malam di bulan Ramadan. Wajib tiap malam. Jadi lailan. Jadi itu yang kedua. Jadi apa yang pertama tadi, yang wajib mengqada dan wajib menahan diri dari makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Yang pertama adalah orang yang sengaja membatalkan puasa. Kalau setelah bulan Ramadan nanti berapa kali dia membatalkan puasanya, misalnya 2 kali, misalnya dia batalkan puasanya, sengaja membatalkan puasanya, maka dia qada nanti di luar Ramadan. Kayak orang yang haid itu, kalau orang yang datang bulan itu, di berapa hari dia tidak puasa di bulan Ramadan karena datang bulannya, artinya ya haid bagi wanita, maka setelah Ramadan itu nanti dia mengqada puasanya. Berapa yang ditinggalkan? Artinya ya, berapa hari ya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hati-hati. Banyak orang tidak puasa juga. Banyak orang sengaja makan minum di jalan ya. Itu dia pertanggungjawabkan itu. Dia pertanggungjawabkan. Dia termasuk orang yang melanggar
perintah Allah, yaitu apa dia langgar? Perintah Allah tentang wajibnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil bahwa wajib kita untuk berpuasa. Jadi kalau dia langgar itu, maka dia berdosa. Ada yang tidak puasa orang tuanya? Hah? Ada yang tidak puasa orang tuanya? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak puasa itu, cepat dikasih tahu. Cepat yang kasih tahu, jangan itu haram Bapak. Tidak boleh tidak puasa, harus puasa, wajib. Ini banyak orang yang lalai itu, dia tidak perhatikan perintah Allah itu, dia sepelekan. Apalagi dia sengaja dia membatalkan puasanya, berpura-pura dia puasa terus. Tapi zuhur dia puasa, dia pergi ke warung dia makan. Masya Allah. Nah, itu yang pertama adalah sengaja membatalkan puasanya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan niat. Ingat, niat ini harus dilakukan tiap malam. Sejak kapan? Setelah sholat maghrib atau ya setelah isya sampai sebelum waktu subuh. Paham semua? Paham. Ingat. Teng, red bell. Pondoknya berbunyi, makan sahur. Ya, makan sahur. Bangun. Nah, makan sahur dan diawali dengan niat. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Jangan sampai itu. Kalau tidak berniat, maka dia tidak boleh makan itu. Batal puasanya. Dan dia harus ganti nanti. Ya, ganti dia puasanya itu di luar bulan Ramadan. Ingat ini. Jangan sampai melupakan niat. Sholat juga kalau tidak niat, maka batal. Puasa kalau tidak niat juga ingat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wassalisu ala man tasakhkhara. Yang ketiga, orang yang makan sahur zannan baqaul lail fabana khilafuhu. Yang ketiga adalah orang yang makan sahur, dia sangka, dia mengira masih ada waktunya. Dia kira belum waktu imsak. Dia kira belum ada waktu subuh. Bangun dia makan sahur. Tahu-tahu orang sudah selesai sholat subuh. Nah, ya. Jadi bangun, tahu-tahu dia makan sahur. Cepat bangun sahur. Setelah dia makan sahur, tahu-tahu ada Allahumma sholli ala Muhammad di masjid. Aduh. Ini sudah ada waktu subuh. Sudah selesai orang sholat. Gimana dia? Batal puasanya. Dan tidak boleh makan minum itu satu hari. Tidak boleh makan minum. Untuk menghormati orang yang berpuasa. Dan harus dia mengganti puasanya nanti di luar bulan Ramadan. Nah, paham semua? Bangun, tahu-tahu dia sudah selesai orang sholat subuh. Makan sahur sampai kenyang. Tahu orang sudah selesai sholat subuh. Maka, jadi batal puasanya. Dikirain masih waktu kan? Dikirain mungkin jam 3 atau jam 4. Padahal makan sahur itu kita berniat atau kita makan sahur itu jam 4, jam 3 atau jam 4 atau 15 menit sebelum ada waktu subuh. Boleh itu. Itu takhirus sahur. Jadi berkah, jadi sunnah di bulan puasa itu adalah mengakhirkan makan sahur. Misalnya 15 menit sebelum ada waktu subuh. Itu namanya mengakhirkan makan sahur. Atau 20 menit sebelum ada waktu subuh. Selesai makan, masih ada waktu tinggal 5 menit. Nah, selesai minum misalnya, masih ada waktu tinggal 5 menit. Berhenti sudah di sana, itu namanya mengakhirkan makan sahur. Sunnah di bulan puasa itu. Takhirus sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jangan terlalu pagi makan sahur setelah isya. Atau jam 3 tidur lagi. Jam 3 dia tidur. Bagaimana siangnya itu? Lapar dia. Karena terlalu pagi makan
sahur. Itu hikmahnya kita disunnahkan mengakhirkan makan sahur itu supaya ya tidak lapar di siang hari. Itu yang ketiga adalah wasalisu ala man tasakhkhara ghanan baqaul lail babana khilafuhu. Jadi dia orang yang makan sahur, dia sangka masih ada waktu malam, masih ada waktu, dia kira masih ada waktu, padahal dia itu berbeda. Nah, tidak sesuai dengan sangkaannya gitu. Kemudian yang keempat adalah warabi'u ala man aftara ghanan al-ghurub babana khilafuhu. Yang keempat adalah orang yang berbuka. Orang yang berbuka dia sangka sudah tenggelam matahari ini. Mati lampu. Tidak ada orang ngebang, tidak ada orang yang azan di Sumbawa ini. Tidak ada orang yang azan. Dia gelap. Mati lampu. Kemudian hanya dia kira saja. Dia kira dia sudah tenggelam matahari. Dia kira sudah ada waktu maghrib. Padahal itu masih jam 6. Atau masih jam 5. Tahu-tahu setelah dia makan, setelah dia berbuka, tahu-tahu belum ada waktu maghrib. Batal apa enggak? Batal puasanya. Maka wajib dia mengqadha nanti di luar Ramadan dan tidak boleh makan minum di siang itu. Paham ya? Jadi orang yang menyangka bahwa dikirain masih ada, dikirain dia sudah ada waktu maghrib. Cepat-cepat buka. Dia ajak temannya berbuka. Setelah kenyang, tahu-tahu belum ada waktu maghrib. Ya, jam 6. Jam 6 itu belum maghrib tuh. Atau jam 5. Sudah kenyang semua teman-temannya, sudah kenyang dia makan minum. Alhamdulillah, sudah berbuka. Tahu-tahu belum ada waktu maghrib. Maka gimana puasanya? Batal. Wajib dia makanya berhati-hati kita ya, berhati-hati. Jadi banyak di Sumbawa ini kita dengar azan kan, ada yang suaranya ini bingung kita, mana yang kita ikuti, ada yang duluan azan, ada yang belum. Ada yang duluan azan, ada yang belum. Mana yang kita ikuti? Ya, jadi yang kita ikuti adalah suara yang paling dekat dengan kita. Artinya masjid yang paling dekat dengan kita. Kan banyak orang azan kan? Banyak suara azan ini sambil membingungkan kita. Mana ini yang kita ikuti? Nah, ikutilah masjid yang paling dekat atau suara yang paling dekat, paling keras suaranya yang didengar oleh kita. Itulah yang kita yakini bahwa sudah ada waktu. Segera makan. Artinya segera berbuka. Jadi kemudian yaitu yang keempat, kemudian yang wal khamisu yang kelima adalah ala man bana lahu yaum 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Jadi dia sangka, jadi yang kelima ini adalah orang yang dia sangka bahwa dia masih bulan Sya'ban. Artinya dia kira masih bulan Sya'ban, belum datang bulan Ramadan. Masih ini belum kita wajib puasa misalnya. Hilal belum kelihatan, dia bilang. Hilal belum kelihatan, belum kita wajib puasa katanya. Belum tertahu-tahu orang sudah sidang isbat. Orang sudah sidang isbat memutuskan bahwa besok puasa, tapi dia tidak puasa. Maka dia wajib dia nanti mengqadha puasanya di luar Ramadan. Kemudian dia imsak, tidak boleh makan mie. Yang terakhir wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah mim madmadatin wastinsyakin. Jadi yang keenam, hati-hati. Yang keenam adalah orang yang memasukkan, artinya ada sisa air, sabaqahu ma'ul mubalaghah. Jadi orang yang memasukkan air ke dalam hidungnya ketika dia berkumur-kumur dan dia masukkan air ke dalam hidung. Jadi madmadah wal istinsyaq. Madmadah itu berkumur-kumur dan membersihkan hidungnya, menghirup. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sunnah ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu itu, ya maka kita itu berkumur-kumur. Nah, kalau berlebihan caranya berkumur-kumur, masuk air di rongga ini, masuk air, maka dia itu batal puasanya. Atau dia menghirup, dia sedot air itu ke hidungnya.
Katanya. Jadi dia masukkan air ke hidungnya. Dia bersihkan hidungnya, tahu-tahu masuk air ke hidungnya, maka batal puasa. Tenggorokannya, masuk dia air ke dalamnya, itu batal puasanya. Ingat, kalau lagi sedang wudu, berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidungnya, hati-hati jangan sampai masuk air ke dalam, baik itu dalam tenggorokan maupun ke dalam hidung. Kalau dia masuk itu, maka dia batal puasanya dan wajib dia mengqadha dan wajib dia imsak, menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Jadi walhasil anak-anakku semua, walhasil bahwa yang wajib bagi orang yang berpuasa itu wajib mengqadha puasanya, kemudian menahan makan dan minum di bulan Ramadan itu adalah tidak di bulan yang lain. Yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Yang kedua, meninggalkan niat. Yang ketiga, orang yang makan sahur dia sangka ya belum ada waktu, belum dia sangka masih ada waktu sahur, padahal dia itu sudah ada waktu subuh. Yang keempat, orang yang berbuka dia sangka sudah ada waktu berbuka, sudah tenggelam matahari, ternyata dia belum waktu berbuka. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyangka masih bulan Sya'ban, tahu-tahu sudah ada bulan Ramadan, sudah ada tanggal 1 Ramadan, sudah wajib puasa. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah orang yang memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian ketika dia berkumur, berkumur artinya madmadah, kemudian mastinsak itu masukkan air ke dalam hidungnya, maka dia itu batal puasanya dan wajib mengqadha dan tidak boleh dia makan minum. Ada 6 macam. Dan dicatat. Ini hati-hati ya. Jadi 6 macam ini, mari hati-hati kita di bulan puasa ini, apalagi orang tidak berpuasa banyak sekarang, maka dia harus mempertanggungjawabkan atas dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhati-hati di bulan puasa, jangan sampai sengaja membatalkan puasa. Kemudian dia sengaja dia tidak berniat puasa di malam hari. Lupa dia berniat, batal puasanya, wajib dia qada nanti. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai ilmu, jadi ilmu kalian semua kita, mustami'in mustami'at, shaimin shaiman, di mana saja berada mendengar suara channel ini. Mari kita berhati-hati di bulan puasa ini untuk kita tetap mematuhi aturan-aturan agama, khususnya yang berkaitan tentang puasa, hukum puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi semuanya itu kita perhatikan. Jangan asal kita puasa tetapi tidak tahu bahwa apa yang membatalkan puasa dan apa yang menyebabkan dia membatalkan pahala puasa kita. Jadi supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT, harus kita paham bagaimana syarat puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, semuanya itu harus kita pelajari dengan baik sehingga puasa kita sempurna, dan insya Allah itu dengan cara seperti itu maka puasa kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini, ibadah kita hari ini, malam hari, siang hari, mudah-mudahan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri jadi pertemuan ini, kajian subuh kita ini dengan kita membaca doa majelis. Subhanakallahumma
sholli ala Muhammad. Demikian, terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dia wajib mengqadha dan tidak boleh makan minum di siang itu yang keenam. Padahal kita disunnahkan juga berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Tetapi maksudnya di sini adalah mubalaghah, itu adalah orang yang sampai masuk air itu ke dalam hidungnya. Nggak tahu dia ketika dia berkumur berlebih. Dia berkumur-kumur waktu lama, dia banyak dia berkumur sehingga masuklah air itu ke rongga. Ya,